Mahasiswa dan polisi bersitegang saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat polisi merebut ban dan bahan bakar milik mahasiswa, di mana mahasiswa berencana melakukan aksi bakar ban sebagai bagian dari unjuk rasa. Namun bensin yang direbut polisi mengenai wajah sejumlah mahasiswa. Seorang mahasiswa bahkan terluka. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Itu kan bagian dari kekecewaan kita. Kita mau menretikalkan bahwa ya masyarakat yang benar-benar butuh terhadap kenaikan BBM. Ya cuman dari kepolisian ya tidak cara menghadapi kita. Sehingga juga teman-teman juga tensinya agak memanas ketika Lalu represif nggak? Ya. Ada berapa temannya yang terluka kena bensin? Dari HMI kayaknya 3, kalau dari PMI ya saya sendiri juga kader 1. Kalau di melakukan tindakan represif dari pihak kepolisian hanya berusaha menjaga kondusivitas. Kami juga tadi mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum itu secara tertib sesuai dengan aturan, tidak menggunakan sarana-sarana yang justru membahayakan diri sendiri. Mahasiswa di Situbondo telah menggelar aksi unjuk rasa berulang kali. Mereka menuntut pemerintah kembali menurunkan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator mendatangi kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Selasa siang. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib pengemudi ojek online yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Menurut pendemo, pihak aplikator hanya menaikkan tarif ojek online 8% atau Rp800 setiap satu orderan. Padahal seharusnya kenaikan mencapai 15 hingga 20%. Usai menyampaikan aspirasi, pendemo membubarkan diri dan berjanji jika permintaan mereka tidak dikabulkan akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. BBM hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan oleh 5.000 orang gerakan buruh terhadap rakyat dan aliansi mahasiswa. Massa menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di tengah pandemi. Selain itu, para pendemo mendesak agar dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law dan RUU KUHP yang sejumlah pasalnya dianggap memberatkan buruh. Ini hal yang sangat tidak tepat dilakukan oleh kekuasaan. Di tengah-tengah sulitnya rakyat membeli kebutuhan pokok karena mahalnya kebutuhan pokok, belum lagi dengan kenaikan BBM, ini efek dominonya semua kebutuhan hari ini akan memberikan beban yang semakin dalam pada rakyat. Bebannya apa? Daya beli masyarakat semakin. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengguna Bridge Forum, Biorka membocorkan data milik sejumlah lembaga plat merah mulai dari IndiHome hingga data presiden. Tak hanya itu, Biorka juga menyinggung beberapa tokoh di Indonesia. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Biorka membentuk tim khusus menghadapi serangan hacker Biorka dan menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut melibatkan Polri, BSSN, dan BIN. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak menampik adanya data-data pemerintah yang bocor. Namun Heru memastikan data yang diretas tidak membahayakan siber negara. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada misalnya penambahan Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Terkait maraknya peretasan data milik pemerintah ini, sejumlah pihak mempertanyakan keamanan data pemerintah dan data pribadi mereka. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga perumahan Ciledug Indah 2 Karangtengah, Tangerang, Banten digegerkan dengan tewasnya seorang wanita yang dibunuh suaminya sendiri. Pembunuhan terjadi di dalam kamar di mana korban dibunuh menggunakan senjata tajam. Pelaku kesal dan cemburu pada istrinya yang bekerja sebagai sales kabel fiber optik karena 3 hari tidak pulang ke rumah. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Aparat Polres Metro Tangerang Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Laki-laki saudara J bersama anaknya datang ke Polsek. Dia melaporkan bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian dari laporan tersebut kita tindak lanjuti dengan melakukan pengecekan TKP. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang untuk diotopsi. Sementara pelaku ditahan di Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Kematian Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor 1 Ponorogo, Jawa Timur, perlahan terungkap. Polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Keduanya merupakan senior korban di Ponpes Gontor. Polisi kini masih mendalami peran kedua tersangka dan mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit. Apakah ikut menutupi kematian korban? Nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah 2 orang tersangka yang ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan. Peristiwa ini bermula saat korban bersama rekannya mengikuti perkemahan tak jauh dari Ponpes pada pertengahan Agustus lalu. Kemudian korban menghilangkan perlengkapan berkemah. 2 hari kemudian korban dan 2 rekannya dipanggil kedua pelaku. Para pelaku pun memukul kaki korban dengan tongkat pramuka dan memukul bagian dada korban hingga jatuh pingsan. Kedua pelaku lalu membawa korban ke rumah sakit Yasvin Pondok Gontor dalam kondisi sudah tak bernyawa. Setelah dibawa ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan, keluarga korban mencurigai kematian korban. Keluarga melihat sejumlah kejanggalan di tubuh korban. Keluarga korban lalu melaporkan hal ini kepada pihak Ponpes. Namun polisi baru mengusut kecurigaan keluarga korban setelah keluarga korban bercerita kepada pengacara Hotman Paris Hutapea dan kisahnya viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Teka-teki jasad ASN Bapenda Semarang yang ditemukan di kawasan pantai Marina Semarang hingga kini belum terungkap. Polda Jawa Tengah telah mengambil sampel DNA keluarga korban untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan. Tes DNA ini dilakukan untuk memastikan identitas jenazah. Pasalnya jasad korban ditemukan dalam kondisi terbakar 100% dan tanpa kepala. Sebelumnya polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan memeriksa sejumlah kamera pengawas di jalur menuju lokasi penemuan jasad. Dari hasil penyelidikan sementara polisi menduga korban dibunuh sebelum akhirnya dibakar. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti
yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan, kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Jadi hasil sementara itu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Diketahui ASN Bapenda Semarang Iwan Budi Prasetyo menghilang sehari sebelum jadwal pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset pada 25 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Proses persidangan kode etik terhadap sejumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus berlanjut. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar persidangan terhadap Brigadir Firlian Fitri Rosadi alias Brigadir FF yang diduga melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus Brigadir J. Sidang etik Brigadir FF ini dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Brigadir FF telah menjadi saksi dalam persidangan Barada Sadam mantan sopir Verdi Sambo. Barada Sadam diberikan sanksi demosi atau penurunan jabatan pada siang Senin kemarin. Hasil sidang Komisi Kode Etik Barada S. 1. Sanksi etika, perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kemudian sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Adapun pelanggaran Barada Sadam adalah mengintimidasi 2 wartawan. Barada Sadam disebut menghapus foto dan video di handphone wartawan saat meliputi rumah Verdi Sambo. Dari Jakarta, Nade Valerie, Auliansah dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang.
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Bribka RR kini putar haluan dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua. Menurut kuasa hukum Bribka RR, Bribka Riki Rizal sempat menangis saat anak dan istrinya memintanya untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Herman mengungkapkan saat awal kasus mencuat, kliennya takut sehingga terbawa skenario Verdi Sambo di mana narasi tewasnya Brigadir Joshua akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Bribka RR melalui kuasa hukumnya juga menegaskan tidak mengetahui ada pelecehan seksual di Magelang. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa ini yang Magelang yang dia ketahui. Nah dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi. Dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Nah, terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Oleh apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu atau dibalik itu kita nggak tahu. Saat ini Bribka RR masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akan mendalami lebih dulu informasi baru apa yang akan diberikan Bribka RR untuk pengungkapan pembunuhan Joshua sebelum menyetujui pengajuan menjadi justice kolaborator. Baradae yang kini berstatus sebagai justice kolaborator kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih dalam perlindungan LPSK. Baradae yang ditahan di Rutan Barreskrim Polri kondisinya aman dengan mendapat penjagaan 24 jam. LPSK juga memberi pendampingan spiritual untuk penguatan mental Baradae. LPSK tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar Baradae mendapat hak dan perlakuan khusus karena berstatus justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Justice kolaborator memiliki hak agar berkas perkara dan penahanannya dipisahkan dengan terdakwa lain dan diperiksa paling akhir sebagai terdakwa di persidangan. Selain itu, koordinasi LPSK juga sebagai langkah untuk meringankan tuntutan hukum terhadap Barada Richard Eliezer. LPSK sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Itu dilakukan setelah kita terima informasi adanya pelimpahan berkas di awal ya, beberapa pekan lalu. LPSK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Nah tentu koordinasi yang dimaksud ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, apa hak-hak seseorang yang diposisikan sebagai JC. Tentu kita harap antara penyidik, kejaksaan, dan LPSK bisa bersinergi dan untuk perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan terhadap pengguna Bridge Forum, Bjorka membocorkan data milik sejumlah lembaga plat merah mulai dari IndiHome hingga data presiden. Tak hanya itu, Bjorka juga menyinggung beberapa tokoh di Indonesia. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka membentuk tim khusus menghadapi serangan hacker Bjorka dan menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut melibatkan Polri, BSSN, dan BIN. Tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak menampik adanya data-data pemerintah yang bocor. Namun Heru memastikan data yang diretas tidak membahayakan siber negara. Kalaupun bisa meratas paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Untuk antisipasi ke depannya Pak, apakah juga ada misalnya penambahan Ya, sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan cyber. Terkait maraknya peretasan data milik pemerintah ini, sejumlah pihak mempertanyakan keamanan data pemerintah dan data pribadi mereka. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kalibata Utara, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Besarnya api membuat sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah makan juga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Mahasiswa dan polisi bersetegang saat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat polisi merebut ban dan bahan bakar milik mahasiswa, di mana mahasiswa berencana melakukan aksi bakar ban sebagai bagian dari unjuk rasa. Namun, bensin yang direbut polisi mengenai wajah sejumlah mahasiswa. Seorang mahasiswa bahkan terluka. Adu mulut dan saling dorong pun tak terhindarkan. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai aplikator mendatangi kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jalan Diponegoro Selasa siang. Mereka meminta pemerintah memikirkan nasib pengemudi ojek online yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi. Menurut pendemo, pihak aplikator hanya menaikkan tarif ojek online 8% atau Rp800 setiap satu orderan. Padahal seharusnya kenaikan mencapai 15 hingga 20%. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Ahmad Riza Patria. Masa jabatan Anies dan Riza Patria diketahui akan resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Usai mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, agenda dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Kemendagri. 3 nama yang mencuat untuk menggantikan Anies Baswedan antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan proses pergantian dirinya pada ketentuan yang berlaku. Anies menegaskan pilihan pribadinya tidak berpengaruh terhadap sosok yang akan dipilih Kemendagri. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi, maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait pemberhentian kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Tetap konsisten sebagai oposisi pemerintah dalam kebijakan yang menyulitkan rakyat, nampaknya diterapkan para kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Bahkan DPD PKS Kabupaten Ogan Komering Ulu saat menggelar kegiatan flash mob kawasan Taman Kota Batu Raja. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai flash mob, penolakan keras kenaikan BBM oleh Partai Keadilan Sejahtera terus dilakukan di sejumlah daerah seperti yang dilakukan DPD PKS Oku yang menggelar kegiatan flash mob sebagai bentuk sikap penolakan kenaikan harga BBM yang dinaikkan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Dengan membawa spanduk, para peserta aksi ini juga melakukan teatrikal kesusahan rakyat dan membubuhkan tanda tangan penolakan di spanduk. Ketua DPD PKS Oku mengaku efek domino kenaikan BBM sangat besar dan berpengaruh pada seluruh sektor seperti kenaikan ongkos transportasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pada pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM ini karena ini memberikan dampak domino yang begitu besar dan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan terus juga kami mengharapkan dan menginstruksikan kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal terus bahwasanya aspirasi masyarakat ini terhadap bagaimana dampak kenaikan harga BBM ini, sehingga kita berharap tentunya putusan kenaikan BBM ini segera ditinjau ulang dan dibatalkan. PKS meminta agar pemerintah mengkaji ulang atau mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM, bahkan jika memungkinkan untuk membatalkannya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aliansi Keadilan Sumatera Selatan terdiri dari masyarakat Persatuan Batak Bersatu Sumatera Selatan menggelar aksi demo memberi dukungan Kejaksaan Agung dalam penegakan keadilan dalam kasus Brigadir Joshua Huta Barat di Kejati, Sumsel, Rabu siang. Aksi demo sempat terjadi kericuhan lantaran masa aksi dilarang masuk ke halaman gedung Kejati Sumsel. Tak terima dilarang masuk, masa memaksa menerobos petugas dan mendorong pagar Kejati Sumsel. Kericuhan mereda setelah perwakilannya diterima untuk menyampaikan aspirasinya oleh pihak Kejati Sumsel. Desmond selaku koordinator aksi demo menyatakan aksi mereka merupakan aksi damai memberikan dukungan terhadap Kejagung agar menangani kasus Brigadir Joshua secara transparan, berkeadilan sesuai unsur temuan perkara dan menahan tersangka Putri Chandrawati yang saat berkas perkaranya lengkap atau P21.
Agar perkara ini harapan dan dukungan kami bisa dijalankan secara objektif, transparansi, berintegritas, dan akuntabel. Yang harapan kita apabila nanti dalam proses persidangan ternyata ditemukan dugaan kuat unsur tindak pidana 340, kami mohonkan kepada Jaksa Agung dan kami mendukung tolong dituntut perkara tersebut dengan tuntutan yang maksimal. Sebagaimana pasal yang mereka hari ini adalah memberikan dukungan baik moral maupun secara yuridis normatif agar kami dapat bekerja secara profesional, berintegritas dan menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Karena dalam proses hukum itu ada istilah equality before the law. Jadi siapa saja itu di muka hukum sama. Usai menyampaikan tuntutannya, demonstran membubarkan diri. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Selatan resmi menolak kenaikan harga BBM. Hal yang terjadi sela-sela rapat paripurna membahas jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan di kantor DPRD Sumsel. Kita sadar bahwa secara makro BBM merupakan sumber daya terbatas yang Protes tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel, Mas Agus Syaiful Padli, didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Askweni, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, Firdaus, M. Subhan, dan HM Anwar Al-Syadat. Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian. Untuk itu dia meminta agar rencana pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan. Adanya kebijakan kenaikan BBM sangat mencederai rasa keadilan bagi rakyat. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel Askweni mengatakan, dengan naiknya BBM dikhawatirkan akan berdampak kepada semua pelaku ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Bahkan yang dikhawatirkan adalah harga semua kebutuhan semuanya naik. Fraksi PKS dari pusat sampai daerah ini merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit untuk masyarakat. Karena semestinya pulih dari COVID ini, ya, sesuai dengan moto pemerintah kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mestinya ya ditunda sampai Desember lah. Akhir Desember sampai Januari kalau mau naik ya nanti di akhir tahun. Karena sekarang segala sesuatu kan sedang berjalan, ya. Dalam beberapa hari, anggota DPRD Sumsel disibukkan menerima gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wapres tekankan pentingnya hilirisasi SDA. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Menopang pemulihan ekonomi nasional, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam agenda pembukaan sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia (AFEBI) di Kota Palembang. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nyayu Hodijah secara simbolis melakukan pemukulan gong. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka resmi sidang pleno Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia di Palembang. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Menurut Wapres, Indonesia termasuk Sumatera Selatan dianugerahi kekayaan sumber daya alam meliputi hasil pertambangan, perkebunan hingga kelautan. Kekayaan SDA tersebut perlu dikelola semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Namun hal itu terkendala hilirisasi industri SDA yang mampu mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Hilirisasi industri akan memberi nilai tambah pada produk untuk dijual baik ke pasar domestik maupun mancanegara. Wapres Ma'ruf Amin mengambil istilah Hamzah Wasol. Dalam ilmu tajwid, Hamzah Wasol adalah huruf yang menghubungkan satu kalimat ke kalimat lain sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi yang kita perlukan sekarang, bagaimana memunculkan Hamzah Wasal ini, orang-orang yang mampu menghilirisasi sumber-sumber daya alam, lautan maupun juga pertambangan kita yang ada. Saya kira ini pertemuan ini harus bisa merumuskan itu sehingga kekayaan alam yang kita miliki akan kita jadikan sebagai modal untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera ke depan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya-upaya program dan kegiatan terobosan dalam rangka memantapkan dan memulihkan ekonomi Sumatera Selatan dengan melakukan 8 strategi. Izin saya laporkan kepada Wakil Presiden. 1. Pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan mendorong industri hilirisasi sumber daya alam berorientasi ekspor. Sidang pleno AFEBI ke-19 diikuti perwakilan dari 78 perguruan tinggi se-Indonesia. Wapres berharap pertemuan AFEBI bisa turut memberi sumbangsih pada kemajuan ekonomi Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Tebat Lereh, Kota Pagar Alam yang termasuk dalam daftar 50 besar Desa Wisata Terbaik dalam ADWI 2022.
Dengan mengendarai sepeda motor jenis ATV, Sandiaga Uno dan rombongan tiba di kawasan desa wisata yang berada di Tebat Lereh, Meringang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Menparekraf disambut langsung oleh Wali Kota Pagar Alam, Alpian Meskoni, serta Forkopimda Kota Pagar Alam. Di lokasi desa wisata ini terdapat air terjun Napal Kuning, juga terdapat rumah bagi atau rumah khas suku Basemah, serta wisata budaya dan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Di lokasi pasar wisata yang ada di kawasan desa wisata, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wali Kota Pagar Alam sempat mencoba alat tradisional tumbuk kopi, membeli hasil kerajinan tangan UMKM, serta kuliner yang ada. Tidak lupa juga menikmati kopi dan buah durian hasil pertanian. Selain itu juga menyaksikan bela diri tradisional jenis kuntau. Sandiaga Uno memuji desa wisata Tebat Lereh yang memiliki wisata alam dan budaya yang luar biasa, sehingga diharapkan menjadi peluang usaha dan lapangan kerja. Kami akan terus mendukung dengan tentunya harapan bahwa desa wisata ini menjadi peluang usaha dan lapangan kerja. Karena ekonomi ini sekarang sedang mengalami tantangan, harga-harga bahan pokok meningkat, BBM juga naik, tapi kita buka peluang usaha dan lapangan kerja agar para remaja, mana suaranya remaja-remaja kita? Karena ini desa wisata yang digagas oleh para remaja, kita berikan apresiasi. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Meskoni, memberikan pantun yang berkesan bagi kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemudian dilanjutkan penandatanganan prasasti desa wisata dan pemberian cindera mata. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Kodim 0402 OKOI mengecam keras pernyataan sikap oknum anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon yang mengatakan jika TNI mirip dengan gerombolan ormas. Dandim Oki pun memberikan ultimatum jangan sekali-kali ranah pribadi dicampur dengan dinas atau pekerjaan. Para TNI di tanah air mengecam keras pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR RI Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyatakan jika TNI mirip gerombolan ormas. Protes itu juga datang dari TNI Kodim 0402 OKOI. Dandim 0402 OKOI Letkol Infantri Hendra Saputra dengan tegas mengecam pernyataan tersebut. Menurutnya hingga kini TNI baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara dari Panglima hingga ke jajaran paling bawah, semuanya solid bekerja sesuai undang-undang yang diatur negara, tidak ada TNI terpecah belah. Bahkan Letkol Infantri Hendra Saputra memberikan ultimatum kepada anggota DPR RI Effendi Simbolon, jangan sampai masalah pribadi dicampur ataupun dikaitkan dengan dinas dan pekerjaan. Saya selaku Dandim 0402 Organ Komdin Ilir sangat mengecam apabila ada yang mengatakan TNI itu adalah gerombolan. Kami tetap solid, baik TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI AU, Panglima TNI sampai ke jajaran paling bawah pun kami solid. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat itu tidak solid. Di sini kami sangat mengecam sekali apabila ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa TNI itu terpecah belah. Tidak ada seperti itu. Siapapun diminta jangan sekali-kali mencoba memecah belah TNI karena sampai kapanpun TNI akan selalu solid. Dari Organ Komdin Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polrestabes ringankan beban warga membagikan sembako. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya.
Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, mengantisipasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, Polda Sumatera Selatan meresmikan Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin sebagai kampung tangguh anti narkoba. Polda Sumatera Selatan meresmikan beberapa posko penanggulangan dan kampung tangguh anti narkoba sebagai program untuk memerangi narkoba. Salah satunya Kelurahan Tanah Mas didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat mengerti dan bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai penanggulangan. Melalui posko-posko ini, polisi bersama TNI dan masyarakat memberi pengawasan dan pelayanan pengaduan masyarakat agar para pelaku kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba, dapat segera ditindak tegas sebagai upaya pemberantasan narkoba. Polisi dan masyarakat bahu-membahu memberikan pelayanan tidak hanya tindak kriminal, namun juga di bidang kesehatan. Siraman rohani dengan mengaktifkan masjid, musola, dan rumah-rumah ibadah untuk membimbing generasi muda, juga mengaktifkan fasilitas dan sarana olahraga agar kaum milenial dapat berpikir positif tanpa narkoba. Pada intinya kami diperintahkan untuk menekan berkaitan dengan penyebaran narkoba. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Naiknya harga BBM membuat kepolisian daerah Sumatera Selatan melakukan gelar bakti sosial dengan cara membagikan ratusan sembako kepada warga di Palembang. Salah satu jajaran Polda Sumsel yang menggelar bakti sosial yakni Polrestabes Palembang. Personil Polrestabes Palembang membagikan ratusan sembako ke beberapa titik daerah di kota Palembang. Kegiatan bakti sosial dilakukan oleh Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang untuk membantu warga yang saat ini terdampak kenaikan bahan bakar minyak sejak Sabtu 3 September lalu. Pembagian ratusan sembako ini digelar serentak oleh Polres-Polres di Sumatera Selatan. Kabakren Polrestabes Palembang, AKBP Indra, mengatakan bakti sosial ini dilakukan untuk meringankan warga yang sangat membutuhkan. Sasaran pembagian sembako yakni sopir angkot, ojol, pedagang, dan juga pemulung. Dalam melaksanakan kegiatan pembagian sembako
dibutuhkan, contoh buruh harian, dan ojek, tukang sapu, supir angkot, dan pedagang kaki lima yang konsepnya sangat kecil. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan